Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda semua, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi kita dalam pelajaran IPS dan pada perjumpaan kali ini kita akan bahas satu tema tentang globalisasi. Terkhusus nanti kita akan bicara tentang pengertian, ciri-ciri, dampak, dan upaya Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Sahabat muda, sekarang kita perhatikan aktivitas anak-anak zaman old dengan aktivitas anak-anak zaman sekarang. Apa yang kamu pikirkan dari kedua aktivitas ini? Apakah ada perbedaan? Ini adalah salah satu gambaran perubahan yang terjadi akibat globalisasi. Sekarang kita akan coba bahas pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari dua kata, yaitu global dan sasi. Global merupakan merujuk pada lintas batas atau sesuatu yang berkaitan dengan dunia atau sesuatu hal yang mendunia. Sesuatu itu bisa berupa masalah, kejadian, dan sikap. Secara singkat, globalisasi bisa kita artikan sebagai sebuah proses sosial yang mendunia. Atau bisa juga kita artikan sebagai cara pandang, cara berpikir, atau proses masuk ke ruang lingkup yang mendunia. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri globalisasi menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy. Ciri-ciri globalisasi yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan komunikasi global terjadi sedemikian cepat. Selain itu, mobilitas manusia di seluruh dunia memungkinkan kita merasakan berbagai kebudayaan yang berbeda. Ciri-ciri yang kedua adalah adanya ketergantungan ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan muncul rasa saling bergantung. Hal itu terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi yang mengelola masalah perdagangan dunia atau World Trade Organization atau WTO. Kita lanjutkan ciri-ciri yang ketiga, yaitu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama pada media radio, televisi, film, dan musik internasional. Akibatnya, kita dapat mengonsumsi dan mengalami pengalaman baru mengenai beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode, sastra, dan makanan. Ciri-ciri yang terakhir adalah meningkatnya masalah bersama. Misalnya, pada masalah dalam bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan sebagainya. Contoh masalah globalisasi di bidang lingkungan yaitu peristiwa nuklir Chernobyl pada tahun 1986 yang menyebabkan kerusakan ekologi dunia. Hingga pada tahun 2012, hektaran lahan di wilayah Lake District Walls masih mengalami radiasi cukup tinggi akibat kecelakaan yang terjadi ribuan mil jauhnya itu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas dan teritorial negara. Dengan adanya globalisasi perekonomian, tiap negara dunia juga harus menghapus seluruh hal yang membatasi arus modal, barang, dan jasa dalam perdagangan antar negara. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, hal tersebut juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dampak yang kedua adalah globalisasi di bidang budaya. Globalisasi berarti sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi.
Dampak dari globalisasi pada bidang teknologi dapat dilihat dari ketergantungan manusia pada teknologi, seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat. Teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga harus diimbangi dengan perkembangan dan kearifan moral manusia. Dampak globalisasi yang terakhir adalah adanya globalisasi dalam bidang politik, berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya paham-paham yang berasal dari luar negeri, seperti paham demokrasi, membuat masyarakat Indonesia menjadi sadar tentang pentingnya peran rakyat dalam pemerintahan. Namun, seiring dengan itu, globalisasi juga dapat mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial atau wilayah menjadi kabur. Lalu, upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi globalisasi? Upaya yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi adalah memprioritaskan pemulihan ekonomi. Tanpa perbaikan di berbagai bidang ekonomi, mustahil roda ekonomi akan berputar lebih cepat, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi, dan kualitas hidup manusia Indonesia akan meningkat. Upaya yang kedua adalah meningkatkan daya potensi nasional. Semua tahu bahwa negara kita merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi kenapa produksi yang dihasilkan negara kita tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan kita untuk mengolah potensi-potensi yang kita miliki. Kemampuan mengolah potensi yang ada diperlukan untuk meningkatkan kemandirian bangsa, terutama dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Upaya terakhir yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah dengan memperkuat karakter bangsa. Karena ketika karakter bangsa ini sudah tertanam kuat dalam setiap penduduk Indonesia, maka akan mampu membendung setiap dampak atau efek negatif dari globalisasi ini. Dan Indonesia tetap bisa mempertahankan ciri khas budaya Indonesia tanpa terpengaruh oleh budaya asing. Dan yang lebih penting adalah Indonesia mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan perkembangan dunia. Oke sahabat muda, demikian tadi pembahasan kita tentang globalisasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang dengan tema yang berbeda. Tetap semangat, pantang menyerah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.